Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan. Ya, soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benny Hinn, kita jadi putranya Benny Hinn. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini, ada jalan keluar. Karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya. And the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau. Dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar life is a journey dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya GBI Roh Kudus. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, untuk nafas hidup, untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini. Dan kesempatan yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama sebentar mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada setiap kami, sehingga kami boleh menangkap pesan daripada Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh mengalami kedahsyatan dan keajaiban firman Tuhan itu nyata dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kami tidak akan biarkan benih ilahi itu dirampas oleh si jahat, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi fokus kepada firman Tuhan, saat ini kami mau terima firman kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang adalah pribadi-Mu sendiri. Biar setiap kami bukan hanya cakap untuk mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita berada di masa-masa saat-saat musim yang tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terpikirkan atau kita mimpikan sekalipun, saudaraku. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan perjuangan, dengan pergumulan, saudaraku. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami atau sedang berada di dalam peperangan rohani? Tapi yang menjadi pertanyaan yang seringkali, saudaraku, tidak kita mengerti untuk apa kita berperang, siapa musuh kita, dan bagaimana kita harus berperang, siapa yang kita perangi, apa senjata kita. Dan pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Bagaimana setiap kita, anak-anak Tuhan, wanita-wanita, pria-pria, gereja-gereja Tuhan terpanggil di dalam peperangan rohani yang hari-hari ini sedang melanda, sedang terjadi seluruh dunia, saudaraku. Tapi yang pertama yang perlu saudara dan saya untuk ketahui, kita harus perlu mengidentifikasi, tahu siapa musuh kita, supaya kita tidak salah berperang, saudaraku. Mari kita akan buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Perikop ini berjudul perlengkapan rohani. Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudaraku, kita sudah tahu dan mengidentifikasi dan melokalisir siapa musuh kita dalam peperangan rohani hari-hari ini. Musuh kita bukan mertua kita, musuh kita bukan saudara seiman kita, musuh kita bukan bapak gembala kita, musuh kita bukan ayah kita, orang tua kita, atau menantu kita. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita dikatakan di sini iblis, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, yang hari-hari ini sedang gencar melakukan serangannya, melemparkan panah-panah api si jahat itu untuk apa? Untuk melumpuhkan, untuk melemahkan, untuk mengamputasi iman dari kita anak-anak Tuhan, saudaraku. Dengan apa saudara? Yang kita tahu bersama-sama hari-hari ini kita dalam masa wabah pandemi, saudaraku. Corona, penyakit COVID-19 itu sebetulnya sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi khusus untuk penyakit ini, saudaraku, ini langsung menyerang ke spiritual. Ketika seseorang, ya saudaraku, didapati terdeteksi atau terinfeksi COVID-19, maka apa yang terjadi? Seringkali banyak orang mengalami saudara, ketakutan yang luar biasa. Mereka pikir bahwa hidupnya akan berakhir, mereka akan mati. Nah saudara, inilah panah-panah api si jahat. Ketakutan yang mengintimidasi, yang akan melemahkan iman kita, bahkan efeknya akan menurunkan imunitas tubuh kita, saudaraku. Jadi ketika saudara dan saya kita hidup di dalam ketakutan, itu sama saja dengan kita ini sedang mengunyah, sedang menelan segala tipu muslihat dari si iblis, saudaraku. Ya,
Karena apa? Senjata iblis, kita harus tahu, senjata iblis itu tipu muslihat. Tipu muslihat, saudaraku. Dia berusaha menipu kita, membodohi kita, saudaraku, supaya apa, saudaraku? Kita kalah, kita hidup di dalam ketakutan. Ketakutan akan melumpuhkan iman kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tahu bersama, kita baca saat ini dalam Efesus 6 ayat 12, bahwa musuh kita, ya, itu adalah iblis and the gang, ya saudaraku. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana cara kita supaya kita bisa memenangkan peperangan rohani yang hari-hari ini sedang kita hadapi, saudaraku. Yang pertama, saudara, mari kita belajar bersama-sama di dalam 2 Tawari pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 8. Kita mau belajar bersama-sama apa yang sedang dialami oleh saudaraku bangsa Yehuda pada waktu itu, kerajaan Yehuda pada waktu itu ketika menghadapi saudaraku pengepungan dari Raja Sanherib, dari kerajaan Asyur. Bagaimana Raja Hizkia, saudaraku, menghadapi musuh yang luar biasa besar. Yehuda itu hanya terdiri dari 2 suku, kerajaan Yehuda. Tapi mereka harus menghadapi bangsa negara adidaya Asyur, Sanherib, yang mempunyai, saudaraku, pasukan sampai 185.000 pasukan, saudara. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana Yerusalem sedang terlockdown, dikepung oleh Sanherib. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia dan rakyatnya bersama dengan para panglimanya, sehingga mereka bisa memenangkan pertempuran itu, saudaraku. Dikatakan begini, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudaraku, apa yang terjadi saat itu? Saudaraku, Yerusalem dikepung oleh pasukan Asyur, oleh Sanherib dan pasukannya, saudara. Mereka terlockdown, ya saudara. Mereka tidak bisa keluar dari Yerusalem karena pasukan Asyur itu mengepung Yerusalem, saudaraku. Dan saudara, kita melihat bukan hanya mereka dikepung, saudaraku, tapi mereka juga diintimidasi, saudaraku. Dengan apa? Dengan suruhan-suruhan dari Sanherib. Untuk apa, saudara? Melemahkan semangat, melemahkan iman dari rakyat yang ada di Yerusalem, saudaraku. Mereka kirim utusan-utusan, mereka melancarkan, saudaraku, serangan untuk menjatuhkan mental dari rakyat yang mengikuti Hizkia, saudara. Bahkan mereka memakai bahasa Yehuda, bahasa yang bisa dimengerti oleh rakyat yang ada di dalam Yerusalem, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika mereka menghadapi serangan yang seperti itu, tekanan, saudaraku, untuk menjatuhkan mental mereka sebelum Sanherib menyerang kerajaan Yehuda, saudara. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia, saudara.
Yang pertama, ini yang perlu kita bersama-sama pelajari supaya kita menjadi orang-orang yang sangat strategis di dalam menghadapi peperangan rohani hari-hari ini. Bukan hanya masalah COVID-19. Dari segala segi, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari siapa yang dapat ditelannya. Dia berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Saudaraku, siapa itu yang dapat ditelannya? Mereka yang membuka celah. Saudaraku, yang pertama, saudara, kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh Hizkia. Di dalam 2 Tawari 32 ayat 7 sampai 8, saya akan ulangi lagi, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, perhatikan, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saya akan bacakan di dalam Alkitab terjemahan firman yang Allah yang hidup, dikatakan, tetapi di ayat 8, kita mempunyai Tuhan Allah yang akan berperang bagi kita. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Allah menyatakan dirinya dia sebagai Tuhan Sang Penebus, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan Panglima Perang, Tuhan Pahlawan Perang. Dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 22 dikatakan ini, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Saudaraku, sebelum Tuhan menyatakan diri dia sebagai Tuhan Penebus, Tuhan yang mengasihi, Jehovah Rafa, Tuhan Penyembuh, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Sama, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Sebaot, the Lord of War. Saudaraku, dia adalah Panglima Perang, Panglima bala tentara surga, pahlawan perang. Dalam Keluaran 15 ayat 3 katakan, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jadi saudaraku, kunci kemenangan kita dalam menghadapi peperangan rohani hari-hari ini, ketika kita yakin bahwa Tuhan Panglima bala tentara surga itu bersama-sama dengan kita, menyertai kita, bahkan dia yang berperang bagi kita. Saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan Panglima bala tentara surga menyertai kita, saudaraku, tentunya saudara, kalau dia panglima pasti dia punya pasukan. Kalau dia punya pasukan, saudaraku, dia punya pasukan, ada tentara yang menyertai kita. Sudah menyertai dia, kalau Tuhan bersama dengan kita, tentaranya juga pasti bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, makanya dikatakan di dalam tadi Ulangan pasal 3 ayat 22, janganlah takut, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ya saudaraku, ketakutan itu akan melumpuhkan kita. Ketakutan itu akan mengamputasi kita sehingga kita tidak bisa bergerak maju. Ketakutan itu akan, saudaraku, menghalangi kita untuk maju. Ketakutan itu akan membuat kita jadi kalah. Padahal bagian saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Jadi saudara, ketika kita tahu dan yakin bahwa Tuhan Panglima bala tentara surga bersama dengan kita, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas, saudaraku. Hari-hari ini banyak berita-berita yang bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita takut. Tapi kita yakin, katakan, Tuhan Panglima bala tentara surga bersama-sama dengan aku. Kalau Tuhan itu ada di pihak saudara dan saya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ada ya pujian seperti itu? Tidak ada, saudaraku. Nah, saudaraku, saya berdoa setiap kita harus punya keyakinan itu. Iblis itu sumber segala ketakutan. Ya saudara, dia sekali lagi, dia hanya melancarkan panah-panah api tipu muslihatnya. Ya saudaraku, makanya ketika kita, saudaraku, dalam kelemahan, ya saudara, ayo perkatakan firman, ya. Perkatakan firman. Dari Pak Benar kita bisa memperkatakan firman kalau kita nggak pernah baca firman. Kita nggak pernah merenungkan firman. Kita nggak pernah menghafal firman. Tapi saya percaya setiap kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan Panglima bala tentara surga bersama-sama dengan kita, Jehovah Sebaot, the Lord of War bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu takut lagi.
Ketakutan bukan dari Tuhan. Dia tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan senantiasa memberikan, saudaraku, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani hari-hari ini? Yang kedua, saudara, dalam 2 Tawarikh 32 ayat 3-4 dikatakan, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Jadi saudaraku, Yerusalem ini unik sekali, ya saudaraku. Sumber mata air itu berada di luar kota Yerusalem, ya. Dan dalam peperangan, ya, sumber mata air itu sangat penting, harus dijaga, saudaraku. Karena kalau sampai jatuh ke tangan musuh, saudaraku, maka itu bisa menjadi sarana untuk saudara meracuni sumber mata air itu, sehingga saudara, sangat berbahaya bagi penduduk kota yang sedang terkepung. Jadi pada waktu itu, saudaraku, untuk menyalurkan air dari sumber mata air yang ada di luar Yerusalem, Raja Hizkia membangun terowongan yang dinamakan Ezekiel Tunnel, ya. Oleh anugerah Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah mendapat kesempatan untuk masuk di terowongan itu di dalam kota Yerusalem. Saudaraku, terowongan itu panjangnya sekitar 538 meter, saudara. Ketika Hizkia membangun itu, dia dia dengan tukang-tukang tenaga-tenaga yang dia punya, saudaraku, dari ujung yang satu ketemu di tengah-tengah, saudara. Dan itu terowongan mereka harus menembus, saudaraku, bebatuan yang sangat keras, saudara. Untuk apa? Mengalirkan air dari mata air di luar Yerusalem untuk masuk ke Yerusalem untuk persediaan air bagi penduduk kota Yerusalem. Nah, saudara, Hizkia tahu ini sangat berbahaya kalau sampai musuh tahu ada terowongan mata air itu, saudaraku, Ezekiel Tunnel, maka itu bisa juga menjadi, saudaraku, celah bagi musuh untuk masuk, menerobos, menembus pertahanan dari kerajaan Yehuda, Yerusalem khususnya, saudara. Maka apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia dengan para panglimanya, saudaraku, dan rakyatnya menutup setiap celah-celah, saudaraku, terowongan-terowongan yang bisa digunakan untuk musuh menerobos masuk, saudaraku. Nah, saudara, dengan kata lain, yang kedua, taktik apa yang harus kita ketahui untuk kita bisa memenangkan peperangan rohani? Yang kedua apa tuh? Tutup setiap celah. Jangan buka celah dalam hidup ini. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, iblis itu seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Saudara, berarti ada yang tidak dapat ditelan. Siapa yang dapat ditelan? Oleh iblis, mereka yang membuka celah. Ketika kita buka celah, mungkin itu dengan perkataan kita, mungkin itu dengan sikap perbuatan kita, tindakan kita, saudaraku, maka itu seperti kita membuka celah dan memberi kesempatan iblis masuk, berpijak dan mendakwa, saudara. Maka nggak heran, saudara, loh, kenapa kok ini terjadi? Ada satu keluarga kalau ribut suami istri selalu ngomongnya cerai. Itu sama aja membuka celah, saudara. Sehingga iblis masuk, berpijak, dia adalah jaksa agungnya neraka, dia pendakwa yang hebat, saudara. Dia tugasnya, kerjaannya apa? Mendakwa, saudara. Oh Tuhan, anakmu minta cerai, ngomong cerai terus, saudara. Tuhan, sehingga saudara, tidak berapa lama tiba-tiba keluarga itu hancur, saudara. Karena apa? Karena perkataan, saudaraku, karena buka celah. Oleh sebab itu, mari tutup setiap celah dalam hidup kita, sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk intervensi dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa memenangkan peperangan rohani di hari-hari akhir ini, saudara? Dikatakan, saudara, di ayat yang di 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Saudara, ini juga penting, saudara. Di sini kita lihat Hizkia membangun tembok yang telah terbongkar, memperkuat kota pertahanan Milo, dan dia membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang sangat besar. Saudara-saudara juga perlu persiapkan, punya senjata untuk berperang, ya. Nggak mungkin kalau kita perang, kita cuma bawa badan kita aja, ya pasti kalah, saudara.
Harus ada yang kita bawa senjata, bangun pertahanan, tembok pertahanan. Untuk apa? Melawan setiap serangan musuh, saudara. Di Efesus pasal 6, kalau saudara baca mulai ayat yang 10 sampai ayat yang 18, di situ saudara kita sudah tahu ada banyak perlengkapan senjata yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ada ketopeng keselamatan, perisai iman, saudaraku pedang roh, ya saudara, ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, saudaraku berbaju sirahkan keadilan. Itu semua senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku, ini yang harus saudara dan saya lakukan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, saudaraku. Dan saudaraku, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan? Kita tidak hanya bertahan, tapi kita juga harus menyerang, saudaraku. Kalau bertahan terus ya pasti kalah. Tapi ada waktunya kita harus menyerang, saudara. Nah, tentunya dengan senjata. Di dalam Yeremia pasal yang ke-50 ayat 25, mari kita buka bersama-sama. Kita mau lihat apa itu senjata-senjata yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yeremia 50 ayat 25 katakan, Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang Kasdim. Ya, tempat perlengkapannya berarti itulah gudang senjatanya Tuhan. Yeremia 51 ayat 20, coba kita baca. Yeremia 51 ayat 20 katakan, engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku akan menghancurkan bangsa-bangsa dan engkau akan memusnahkan kerajaan-kerajaan. Saudaraku, jadi saudara dan saya ini adalah senjatanya Allah. Saudara, senjatanya Allah, ya. Nah, hari-hari ini ada hal-hal yang sedang Tuhan buka dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Yuk katakan sama-sama saya, Tuhan, bukalah senjata rohanimu dalam diriku. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Tuhan, bukalah senjata rohanimu dalam diriku, saudaraku. Untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk keselamatan keluargamu, untuk kesembuhanmu, saudaraku, untuk bangun gereja, untuk saudaraku, segala sesuatu kita butuh peperangan rohani dan kita butuh senjata, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu tahu apa itu senjata rohani yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya untuk menyerang. Di Efesus katakan dengan pedang roh, yaitu apa saudara? Yang pertama, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah senjata rohani yang sangat ampuh untuk kita melawan tipu muslihat si iblis. Yesus ketika dicobai oleh iblis, iblis pakai firman Tuhan. Dia pakai ayat-ayat firman Tuhan. Tapi karena Yesus penuh dengan firman dan dia adalah firman itu sendiri, dia jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat saudara dan saya, kita harus penuh dengan firman untuk kita bisa melawan setiap tipu muslihat dengan iblis, saudara. Ya, oleh sebab itu saya mendorong setiap kita untuk bukan saja konsisten disiplin membaca firman, tapi juga menghafalkan firman dan merenungkan firman. Beberapa waktu lalu ketika saya mengalami pendarahan yang begitu hebat, iblis mengintimidasi, melancarkan tipu muslihatnya. Kamu kena kanker, kamu mati, kamu pasti begini, begitu. Tapi saya punya firman. Mazmur 118 ayat 17 katakan, aku tidak akan mati, aku hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya terus perkatakan firman Tuhan itu. Aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Dan puji Tuhan, hari ini saya boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang kedua apa saudaraku? Senjata rohani yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, doa, saudaraku. Katakan sama-sama, doa. Apa yang bisa membawa kehendak Tuhan itu terjadi di bumi ini dengan doa, saudara. Saya mendorong setiap kita, ayo jangan cemu-cemu berdoa. Dengan banyaknya waktu kita di rumah, saudaraku, Tuhan mau kita bangun keintiman dengan Dia. Itulah kekuatan kita. Saat kau dalam kesesakan, kau berseru-seru pada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Bahkan di firman Tuhan katakan, Dia akan menambahkan kekuatan bagi jiwamu.
Dan senjata rohani yang ketiga apa saudara? Pujian. Pujian. Mazmur pasal 149 ayat 6 katakan begini. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Mazmur 149 ayat 6. Jadi saudaraku, pujian itu adalah diibaratkan seperti pedang bermata dua yang ada di tangan kita, saudara. Dan pujian itu adalah senjata yang paling membingungkan si iblis. Bagaimana tidak iblis bingung? Loh, kau sudah disakiti, dilukai, tapi engkau tetap bisa mengampuni. Engkau tetap bisa, saudaraku, mendoakan, memberkati musuh-musuhmu. Bahkan kau tetap bisa memuji Tuhan dengan kata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Betapa itu nggak membuat musuh kita jadi bingung, ya. Sudah dirugikan, ditipu, tapi tetap bisa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Saudara, pujian adalah senjata yang paling membingungkan si iblis. Oleh sebab itu, saudara, tangkap kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudaraku. Bagaimana cara kita memenangkan peperangan rohani hari-hari ini? Yang pertama, saudara harus yakin bahwa Tuhan, Panglima Bala Tentara Surga, bersama-sama dengan saudara dan saya. Bahkan dia ada di dalam kita. Yang kedua, saudaraku, tutup setiap celah, jangan buka celah. Saudara, jangan biarkan iblis ambil kesempatan. Ya, saudaraku, di dalam setiap hal yang sedang terjadi dalam hidup kita dengan adanya kemarahan yang berkepanjangan, tidak bisa mengampuni, dendam, benci, saudara, itu membuat iblis ambil kesempatan di situ. Tutup setiap celah. Lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, gunakan setiap senjata rohani yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Dengan apa? Firman Tuhan, dengan doa, dan dengan pujian. Saya percaya dan saya berdoa setiap kita boleh tampil lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam diri kami. Dalam menghadapi peperangan rohani di akhir zaman ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami untuk kami lakukan, maka kami boleh tampil lebih daripada pemenang. Karena Tuhan, Jehovah Sebaot, the Lord of War, ada bersama-sama dengan kami. Kau yang tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami, tapi Engkau yang selalu beserta dengan hidup kami. Berkati setiap jemaat GBI Rock yang setia mengikuti ibadah online. Karena kami tahu ibadah itu berguna dalam banyak hal, mengandung banyak janji, baik untuk hidup hari ini sampai hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh lewati musim demi musim, hari demi hari bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang menanggung bagi kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan mengambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.